Baik teman-teman semua, selamat datang di Accounting Research Class bersama saya, Resi Arisa Badru. Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan cara menghitung beta saham dengan menggunakan model regresi Fama Friends 3 Factor Model. Tanpa menunggu panjang lebar lagi guys, langsung kita belajar. Dengan menggunakan Microsoft Excel berikut ini, kita akan melakukan regresi Fama Friends 3 Factor Model. Oke guys, let's get it on. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan cara menghitung beta koefisien dari model Fama Friends 3 faktor. Nah, pada dasarnya model Fama Friends 3 faktor itu memiliki 3 variabel independen. Yang pertama adalah yang risk premium. Jadi ini adalah CAPM. CAPM itu hanya menghitung risk premium saja atau return dari IHSG dikurang return dari si risk free rate atau obligasi negara. Biasanya kita pakai yang 10 tahun gitu ya. Nah, baru nanti dependent variabelnya adalah si excess of expected return ya, atau kita cari tahu dengan mengurangi risk free rate dari si return saham gitu ya. Nah, teman-teman semua, pada dasarnya ini adalah model CAPM gitu ya, CAPM. Nah, Fama Friends mengembangkan model CAPM ini lebih lanjut dengan menambahkan 2 variabel yaitu SMB dan HML. Nah, sekarang pada video sebelumnya sudah dijelaskan terkait cara menghitung SMB dan HML gitu ya. Nah, kita copy value-nya saja. Nah, jadi tanpa ada rumusnya kalau copy value. Nah, kemudian kita copy, kemudian kita paste ke yang sheet data form ini gitu ya. Nah, kita paste. Sama juga yang HML juga kita copy ya, copy value-nya saja tanpa ada rumus ya. Kemudian kita paste ke sheet yang satu ini, data form. Nah, ini HML. Nah, sekarang untuk bisa meregresikan antara variabel SMB dan HML gitu dengan si market risk premium ya, maka caranya adalah kita harus mencari return IHSG dan return dari sukuk dan atau gitu ya, sukuk dan atau dan atau obligasi negara. Para peneliti biasanya kita mengambil obligasi negara 10 tahun yaitu surat utang negara Indonesia 10 tahun ya. Nah, ini dari mana saya mendapatkan return IHSG dan data terkait dengan return dari SUN ini? Nah, caranya pertama saya akan mencari tahu dulu yang IHSG. Saya buka ya situsnya Yahoo Finance ya. Situs Yahoo Finance ini menyediakan data yang sangat komplit ya menurut saya. Nah, di sini kita bisa memasukkan ya dengan kode emiten JKSE atau Jakarta Composite Index. Nah, dari situ kita bisa setting seperti halnya kita mencari harga dari saham gitu ya. Kita setting tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 dan di sini kita atur weekly ya, karena memang sahamnya juga weekly gitu ya. Dan kenapa weekly? Sekali lagi karena itu lebih mudah gitu ya. Lebih bebas dari bias, karena kalau dia returnnya harian itu sangat volatil sekali. Nah, kemudian kita apply dan kita download, kita pindahkan ke Excel ini gitu ya. Nah, di Excel tersebut, di Excel ini kita nanti bikin satu sheet lagi untuk yang IHSG ya, ini harganya, kemudian langsung returnnya berapa gitu ya. Nah, kemudian juga yang SUN juga sama, ini saya dapatkan dari data di website investing.com. Nah, di sini ada Indonesia 10T gitu ya. Nah, di sini rentang waktunya mingguan dan saya setting juga 1 Januari sampai 31 Desember 2021 dan ini saya unduh dan saya pindahkan ke sheet yang ini. Saya namakan SUN 10Y. Nah, returnnya saya ambil, kemudian ketika return dari SUN dan return dari IHSG sudah diketahui, maka tinggal pindahkan ke sheet yang satu ini ya, yang data firm and market risk. Nah, maka dari sini saya dapatkan return IHSG dan return SUN. Return IHSG itu saya kodifikasi dengan kode RMT, dan SUN atau obligasi negara 10 tahun itu saya kodifikasi dengan kode RFT. Nah, di sini ini semuanya harus balance ya, 52 tuh ya. Nah, oke. Maka baik itu RMT, RFT, risk free rate atau si return dari ADMG ini harus 52 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga pada dasarnya dari sini kita bisa menghitung risk premium. Risk premium itu adalah selisih antara ya return IHSG dikurang dengan return dari si SUN atau obligasi negara atau risk free rate. Nah, di sini hasilnya adalah untuk minggu pertama adalah 0,01 atau 1%. Nah, di sini ada SMB dan HML-nya untuk data satu bursa. Nah, barulah kita hitung yang return ADMG. Nah, ini return ADMG kita dapatkan dari yang OKFix ini gitu ya. Kita sudah hitung berapa return-nya, kita kopikan, pindahkan ke sheet data firm. Nah, dari sini kita hitung juga excess-nya ya, excess dari return-nya ya, dengan mengurangkan antara si RT dikurangi dengan RFT. Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, dan ini menjadi Y-nya seperti rumusnya Fama Friends 3 Factor Model ini ya.
Y-nya adalah excess return, ya, RT dikurang RFT. X1-nya adalah excess of risk premium atau excess of risk atau risk premium, kita istilahkan sama saja. Nah, ini kita labeli dengan kode X1. Nah, kemudian X2-nya adalah SMB, gitu ya. Kemudian X3-nya adalah HMF. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila kita sudah mengisikan semua data ini, gitu ya, maka tugasnya adalah tinggal melakukan regresi. Ya, regresi bisa via Excel atau via Stata atau via SPSS, bebas. Nah, kalau saya via Excel saja, gitu ya, yang gampang. Kita klik data analysis, kemudian kita klik regressions, dan kita setting, gitu ya. Variable Y-nya adalah yang sudah kita tandai ini di kolom K ini. Kemudian juga variabel X1 sampai X3-nya juga kita setting, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sengaja dibikin kolom-kolom dengan kode seperti ini agar memudahkan saja, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ketika kita regresinya sudah disetting, kemudian confidence level di 95%, dan jangan lupa di sini kita hasil output regresinya kita bikin sheet baru dan residualnya kita tampilkan datanya ya. Setelah klik OK, maka nanti akan muncul sheet baru yang dinamakan ADMG sesuai dengan labeling kita. Nah, di sini pada dasarnya kita keluar hasil regresinya ya. Hasil regresi dari Fama Friends Factor model ini untuk yang ADMG hasilnya adalah yang ini ya. Nah, maka bisa kita lihat bahwasanya apa yang dimaksud dengan beta koefisien. Beta koefisien itu yang beta dari X1 atau beta dari risk premium. Ya, nah ini adalah kenapa 0,58%? Nah, maka harus diingat cara menafsirkan hasil regresi ya. Hasil regresi itu cara menafsirkannya adalah ketika ya betanya itu 0,58, maka ya ketika beta X1 gitu ya, ketika beta X1-nya naik 1% gitu ya. Nah, 1% gitu ya. Nah, betanya berapa? Betanya 0,5 ya, maka tinggal dikalikan saja dengan 0,5 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi 0,5% seperti itu ya. Nah, artinya apa? 0,5% ini apa? Ini adalah nilai Y. Nah, Y-nya adalah 0,5%. Artinya apa? Ketika risk premium naik 1%, maka return dari ADMG akan naik sebesar 0,58%. Nah, maka return sama dengan risk-nya gitu ya. Harus siap-siap mendapatkan return 0,5%, boncos juga 0,5%. Nah, tapi ini adalah systematic risk atau resiko pasar gitu ya, resiko dari pasar modal Indonesia. Nah, kemudian untuk mengetahui resiko dari kepemilikan ADMG itu sendiri, maka kita harus menghitung standar deviasi dari residualnya gitu ya. Standar deviasi dari residual ini ada 52 minggu gitu ya. Berapa deviasinya? Sebesar 9,2%. Nah, maka total resiko itu adalah systematic risk, resiko pasar ditambah dengan resiko perusahaan. Ya, totalnya adalah 9,85 ya, 0,58 ditambah 9,2. Nah, inilah ya yang dinamakan model Fama Friends Factor model gitu ya, yang ternyata bisa sangat efektif sekali untuk mencari berapa resiko kepemilikan dari satu saham yang berada di bursa efek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Fama Friends Factor model. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.